Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Buftimi dari jurusan Produksi Pertanian, program studi Teknik Produksi Benih, NIM A41241005. Di sini saya akan menjelaskan tentang vigor benih. Apa sih vigor benih itu? Vigor benih adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi secara normal pada kondisi yang tidak optimal. Vigor benih mencerminkan daya simpan benih dan sejumlah karakter yang menentukan aktivitas dan penampilan benih saat perkecambahan dan munculnya kecambah. Vigor benih merujuk pada kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh dengan cepat serta kuat dalam kondisi lingkungan tertentu. Vigor mencakup aspek-aspek seperti ketahanan terhadap stres, kecepatan pertumbuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan tanaman yang sehat. Benih dengan vigor tinggi biasanya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dalam proses penanaman dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Kemudian adalah ciri-ciri benih vigor. Benih yang vigor memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki kecepatan berkecambah yang tinggi. Yang kedua adalah memiliki keseragaman, perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang baik pada lingkungan yang berbeda. Yang ketiga adalah mampu muncul pada tanah yang krusted. Kemudian adalah uji vigor benih. Beberapa jenis uji vigor yang dapat dilakukan untuk mengukur vigor benih adalah uji dingin. Uji dingin pada vigor benih biasanya dilakukan untuk menilai ketahanan dan kemampuan benih untuk berkecambah dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Proses ini melibatkan penyimpanan benih pada suhu rendah selama periode tertentu dan kemudian menguji persentase kecambah, kecepatan, dan uniformitasnya setelah pemindahan ke kondisi normal. Langkah-langkah umum dalam uji dingin meliputi yang pertama adalah persiapan benih. Pilih metode yang sehat dan seragam. Kemudian penyimpanan. Simpan benih pada suhu dingin biasanya antara 0 sampai 5 derajat Celcius selama 1 sampai 4 minggu. Kemudian pengujian kecambah. Setelah penyimpanan, benih diuji dalam kondisi ideal untuk berkecambah. Yang keempat adalah evaluasi. Hitung persentase benih yang berkecambah dan catat waktu yang dibutuhkan untuk berkecambah. Hasil ini, hasil dari uji ini akan memberikan informasi mengenai vigor nih dan potensinya untuk tumbuh dalam kondisi yang menentang. Kemudian uji penuaan yang dipercepat. Uji penuaan yang dipercepat pada vigor tanaman adalah metode untuk mengevaluasi daya simpan benih dan ketahanan terhadap stres. Dalam uji ini, benih diletakkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kelembapan tinggi dan suhu tinggi untuk mempercepat proses penuaan. Tujuannya adalah untuk mengamati perubahan dalam viabilitas dan vigor benih, seperti satu, persentase berkecambah, mengukur jumlah benih yang berhasil berkecambah setelah perlakuan.
Yang kedua, kecepatan berkecambah. Waktu yang dibutuhkan untuk benih mulai berkecambah. Yang ketiga, kekuatan akar dan pertumbuhan. Mengamati perkembangan akar dan bagian tanaman lainnya. Hasil dari uji ini memberikan informasi penting tentang kualitas benih yang berpengaruh pada keberhasilan penanaman dan produktivitas tanaman di lapangan. Kemudian ada uji konduktivitas listrik. Uji konduktivitas pada benih figur adalah metode untuk mengukur kualitas benih berdasarkan kemampuan mereka untuk menghantarkan listrik. Proses ini melibatkan merendam benih dalam air dan mengukur konduktivitas listrik dari larutan yang dihasilkan. Semakin tinggi konduktivitas, semakin besar kemungkinan benih mengalami kerusakan sel dan menurun kualitasnya. Uji ini sering digunakan untuk memprediksi daya kecambah dan vigor benih, dan membantu dalam pemilihan benih yang lebih baik untuk penanaman. Kemudian adalah klasifikasi vigor bibit atau benih. Klasifikasi vigor bibit biasanya dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum. Yang pertama adalah vigor tinggi. Yang kedua, vigor sedang. Ketiga, vigor rendah. Dan yang keempat adalah vigor sangat rendah. Klasifikasi ini dapat membantu petani dalam produsen memilih bibit yang sesuai untuk kondisi spesifik mereka. Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut atau metode pengujian vigor, silahkan bisa komen atau beritahu. Yang yang kelima adalah laju pertumbuhan bibit. Laju pertumbuhan bibit mengacu pada kecepatan di mana bibit berkembang dari fase kecambah hingga fase vegetatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan bibit meliputi nutrisi, kelembapan, suhu, cahaya, dan genetik. Pengukuran laju pertumbuhan dapat dilakukan dalam mengamati tinggi tanaman, jumlah daun, atau biomasa selama periode waktu tertentu. Metode ini membantu dalam evaluasi perbandingan vigor bibit. Apakah Anda ingin tahu cara mengukurnya lebih spesifik? Berhubung waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa menjelaskan cara mengukurnya lebih spesifik. Kita lanjut yang keenam adalah uji vigor kekuatan tumbuh relatif. Uji vigor kekuatan tumbuh relatif ini bertujuan untuk mengukur kemampuan benih dalam berkecambah dan tumbuh di bawah kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan untuk uji vigor. Yang pertama adalah uji kecambah, yang kedua uji pertumbuhan awal, yang ketiga uji konduktivitas, yang keempat uji perkecambahan dalam kertas, yang kelima uji ketahanan terhadap stres. Metode-metode ini memberikan indikasi tentang vigor dan potensi pertumbuhan benih
membantu dalam pemilihan benih yang berkualitas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah uji vigor daya simpan relatif. Uji vigor dalam simpan. Uji vigor daya simpan relatif bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik benih dalam mempertahankan kualitasnya selama penyimpanan. Adapun metode yang sering digunakan yaitu uji daya kecambah, pengukuran konduktivitas, analisis mutu fisiologis, uji penyimpanan dalam jangka panjang, uji stres lingkungan. Metode ini membantu dalam menentukan kemampuan benih untuk bertahan dan tumbuh dengan baik setelah periode penyimpanan yang sangat penting dalam manajemen benih pertanian. Kemudian adalah menghitung catch dan uji benih menghitung catch dan uji benih lainnya. Yang pertama adalah catch atau kualitas energi tanam. Berikut langkah-langkah untuk menghitung catch. Yang pertama adalah persiapan benih dengan cara ambil sampel benih yang representatif. Kemudian penyiapan media. Yang dimaksud penyiapan media adalah siapkan media tanam yang sesuai, misalnya kapas basah atau tanah. Yang ketiga, perlakuan awal. Perlakuan awal ini biasanya dilakukan di awal, misalnya perendaman benih. Yang keempat, penanaman. Penanaman, yang dimaksud penanaman adalah tanam benih di media dengan jarak dan kedalaman yang sesuai. Kemudian pengamatan. Dengan cara amati pertumbuhan benih setiap hari, catat jumlah benih yang berkecambah. Yang kedua adalah uji kekuatan benih. Selain CAT, kita bisa juga dapat melakukan uji kekuatan benih dengan cara yang pertama adalah uji kekuatan berkecambah. Hitung kecepatan berkecambah dengan mencatat hari keberapa benih mulai berkecambah. Kemudian uji vitalitas. Gunakan metode seperti uji tetesan untuk mengukur kemampuan benih bertahan hidup di kondisi yang kurang ideal. Yang ketiga adalah uji kualitas lainnya. Beberapa uji lain yang umum dilakukan adalah uji kebersihan atau memastikan tidak ada benih asing atau hama. Kemudian uji kelembapan. Dengan cara mengukur kadar air benih, kadar air yang ideal biasanya antara 8 sampai 12% tergantung jenis benih yang kita uji. Kemudian uji hasil, lakukan pengamatan terhadap hasil panen untuk menilai kualitas benih. Sekian dari saya dan bisa disimpulkan bahwa dengan melakukan berbagai uji ini, Anda dapat mengevaluasi kualitas benih dan menentukan apakah benih tersebut layak untuk ditanam. Pastikan untuk selalu melakukan uji yang sesuai dengan jenis benih yang Anda gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.